Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara berkaitan dengan topik relasi dan fungsi. Apa yang dimaksud dengan relasi? Relasi itu adalah hubungan. Hubungan yang seperti apa? Kita lihat bersama. Misalnya kita ingat kembali himpunan dalam perkalian, masih ingat? Dalam produk Kartesius, perkalian Kartesius di dalam topik himpunan, di situ dikatakan bahwa A kali B itu A cross B atau A kali B. Artinya apa? Artinya di situ adanya pasangan terurut antara X yang menjadi anggota dari A dan Y yang menjadi anggota dari B. Sehingga dapat dituliskan bahwa A kali B itu adalah X, Y, di mana X itu adalah anggota A dan Y adalah anggota B. Pasangan terurut adalah pasangan bilangan X dan Y dengan X diurutkan pertama dan Y diurutkan yang kedua. Baik, kita lihat bersama relasi. Relasi yang diartikan sebagai hubungan ini adanya hubungan antara himpunan A, himpunan B, dan suatu aturan atau suatu kalimat matematika terbuka. Jadi tidak hanya dua himpunan saja, tetapi ada suatu aturan di sini. Contohnya, 3 siswa SMA, SMP bernama Ahmad, Badu, dan Siti. Lalu nomor sepatu itu ada, himpunan nomor sepatu itu ada 37, 38, 39, 40, dan 41. Kalimat matematika terbuka untuk Ahmad itu memakai nomor 40, Badu memakai nomor 38, dan Siti memakai sepatu nomor 38. Nah, jika ini dibuat dalam sebuah relasi, maka dijadi diagram panah seperti ini. Ahmad 40, Badu 38, Siti juga 38. Nah, inilah yang disebut dengan relasi. Nah, relasi ini dihubungkan oleh suatu aturan atau suatu kalimat terbuka, yaitu memakai sepatu nomor. Nah, ini sebagai relasinya begitu. Lalu sehingga kita punya pasangan terurut di sini Ahmad 40, Badu 38, Siti 38. Nah, ini pasangan terurut ini dicirikan dengan ada tanda kurung kurawal. Lalu setiap pasangan diberi tanda kurung dan ada koma. Lalu jadi relasi dengan satu kalimat terbuka dari himpunan A ke himpunan N adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya semua pasangan terurut. X, Y. Jadi X anggota dari A, Y anggota dari B. Sedemikian rupa sehingga kalimat terbukanya menjadi benar. Nah, ini contoh lagi yang dimaksud dengan relasi. Misalnya di sini ada himpunan K dan L, lalu mereka dipasangkan. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6. Ternyata ini adalah relasinya adalah setengah dari. Jadi 1 adalah setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6. Begitupun yang relasi T di sini. 10 dipasangkan dengan 2, 13 tidak ada pasangannya, 16 punya pasangan di 2 dan 4. Nah, dari himpunan P dan Q ini ada relasi, yaitu relasi kelipatan dari 10 kelipatan dari 2, 16 kelipatan dari 2, 16 kelipatan dari 4. Begitu. Nah, ini bisa kita bentuk pasangan terurut untuk yang relasi R1,2, lalu 2,4, 3,6.
Lalu untuk relasi yang kelipatan dari 10,2, 16,2, dan 16,4. Nah, ingat kita punya beberapa istilah, yaitu domain, kodomain, dan range. Domain itu daerah asal. Jadi kalau misalnya P di sini daerah asalnya, relasi di sini ya ini 1, 2, dan 3. Lalu kalau namanya daerah asal dari relasi T itu adalah 10, 13, dan 16. Daerah lawan, kodomain. Nah, kalau di sini adalah L, 2, 4, dan 6. Kalau yang di sini adalah 2, 4, dan berapa ini? 5 ya, atau 6 ini ya. 6 ini ya, begitu. Lalu range. Range itu adalah daerah hasil. Nah, kalau di sini karena semua punya pasangan di L, maka ya range-nya adalah 2, 4, dan 6 ya untuk relasi R. Kalau yang di sini hanya 2 dan 4 gitu ya. Kenapa? Karena yang punya pasangan terhadap P hanya 2 dan 4. Yang 6 tidak punya begitu, maka T 2 dan 4. Berikutnya fungsi. Fungsi itu adalah pemetaan dalam bentuk yang khusus dari suatu relasi. Misalnya di sini adalah relasi ayah dengan anak. Adi itu anaknya Ahmad. Budi anaknya Ahmad. Andi anaknya Husbullah. Dudi anaknya Kanta. Nah, himpunan A yang disebut dengan domain itu Adi, Budi, Andi, Dudi. Lalu kodomainnya adalah Ahmad, Husbullah, Hasbullah, Kardi, dan Kanta. Lalu setiap anak mempunyai satu ayah. Sehingga setiap anggota A dipasangkan tepat satu. Tetapi anggota B bisa memiliki lebih dari satu anak begitu ya, tetapi anggota A punya tepat satu ayah saja begitu. Perhatikan panah di berikut ini. Manakah yang merupakan fungsi? Yang mana? Coba kita pikirkan. 1, bentuknya seperti ini. 2, atau 3, atau 4. Mari kita silahkan dicoba dulu. Yuk, kita lihat yang pertama. Yang pertama ternyata bukan fungsi. Mengapa bukan fungsi? Karena ada satu anggota di A yang tidak punya pasangan. Jadi di A ini harus punya pasangan. Maka itu disebut dengan fungsi. Karena ini nggak punya pasangan, maka bukan fungsi. Lalu yang kedua ini juga bukan fungsi. Mengapa? Karena ada pasangan di A yang double. Karena di B boleh memiliki banyak pasangan di A, tetapi A hanya akan memiliki satu pasangan saja. Seperti contoh tadi ya, seorang anak hanya akan memiliki satu ayah saja. Lalu kalau di sini itu artinya asumsinya satu anak memiliki dua ayah. Tidak mungkin ya, kecuali ayah angkat begitu ya. Tetapi pemahamannya adalah setiap himpunan di A itu hanya memiliki satu pasangan saja. Tetapi kalau B tidak boleh. Kalau B boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Sehingga nomor 2 ini bukan fungsi. Lalu bagaimana nomor 3? Nomor 3 ini fungsi karena setiap anggota A memiliki pasangan di B. Lalu yang keempat, ini juga fungsi karena setiap anggota di A juga memiliki pasangan di B. Meskipun di B ada yang tidak punya pasangan, tidak masalah. Prinsipnya adalah yang A harus memiliki pasangan di
Lalu notasi fungsi. Nah, ini notasi fungsi itu ditulis dengan huruf kecil G, F, H. Jadi fungsi itu hurufnya kecil. Lalu fungsi itu memasangkan setiap anggota atau elemen dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kalau ada penulisan fungsi A ke B begini, artinya apa? Artinya setiap pasangan elemen di A, anggota himpunan A, punya pasangan di B begitu. Sehingga jika A bagian atau anggota dari A besar, himpunan A, dipasangkan dengan elemen B yang diberi simbol dengan FA, maka disebut peta, bayangan dari A. Dan A disebut prapeta dari FA. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kalau saya punya fungsi A ke B, lalu fungsinya itu adalah 2X, untuk setiap X elemen A, peta-peta dari F dapat ditulis. Nah, ini kan rumus fungsinya sehingga kita bisa masukkan 2 kali 1, kalau F-nya 1 tinggal 2. Kalau F-nya itu nilainya 2, berarti ya 2 kali 2, X-nya 4. Ini X ya. Kalau Fx-nya itu adalah X-nya 3, maka tinggal dimasukkan 3 jadinya 6. Kalau 4 tinggal dimasukkan 2 kali 4 sama dengan 8. Kalau 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Berikutnya ada fungsi sebagai mesin fungsi. Nah, mesin fungsi ini tadi sama ya, ada input, masukan, domain, kodomain, dan range. Jadi asumsinya adalah visualisasinya muncul di sini ya. Jadi kalau misalnya kita memasukkan angka 3 lalu di dalam mesin fungsi itu nanti keluarnya jadi 9. Karena di situ ada rumus E kuadrat. 3 pangkat 2 sehingga munculnya 9 begitu. Nah, ada domain, kodomain, lalu ada range di situ ya. Lalu fungsi himpunan pasangan terurut. Nah, kalau pasangan terurut itu diurutkan ya. Misalnya tadi A maka B ya, karena dia fungsi A di situ A dengan hasilnya 2 ya berarti A, 2. B-nya itu hasilnya 3 ya B, 3. C2 ya 2, D sama D dengan 1. Jadi ini pasangan-pasangan terurut. Lalu komposisi pada fungsi. Nah ini ya, komposisi pada fungsi bagaimana misalnya kita punya 2 mesin. Ada mesin 1 dengan mesin 2. Kita lihat mesin 1 punya fungsi X plus 4. Mesin yang kedua Gx sama dengan 2X. Lalu jika seandainya mesin 1 kita masukkan 2, maka jadi 2 plus 4. Jadi masukkan saja X-nya diganti dengan 2. Sehingga menjadi hasilnya 6. Kalau kita punya mesin yang kedua, fungsi yang kedua, itu mesinnya itu kita masukkan 6, ya kita masukkan saja rumusnya, karena di sini Gx ya, di sini Gx. Ini ada yang perlu diralat, ini Gx. Nah, karena ini Dx, nah karena ini Gx, maka ya dimasukkan ke rumusnya 2 kali X, 2 kali 6, 12. Begitu. Lalu, bagaimana menggabungkan dua fungsi itu, dua mesin itu dalam bekerja? Misalnya kita punya memposisikan fungsi F dengan G, maka ditulis G bundaran F. Artinya apa? F dioperasikan dulu, meskipun nulisnya terakhir. Jadi F bundaran G bundaran F2 itu artinya apa? Fungsi F-nya dulu yang di dalam, lalu baru fungsi G-nya. Jadi kalau fungsi yang F itu 2, ya sudah kita masukkan dulu 2 ini ke dalam rumus fungsi yang pertama, yang F. Jadi 2 tambah 4 hasilnya 6. Lalu kalau sudah hasil 6 ini masukkan ke fungsi yang kedua, yaitu G. Rumusnya apa? 2X, maka 2 kali 6. Hasilnya adalah 12. Begitu.
Nah, kalau nanti soalnya adalah F, bundaran dari G, 2, maka ya sama. Kita harus melakukan yang G dulu. Yang G dulu, bukan F dulu ya, meskipun dia ditulis terakhir. G2, baru di fungsi yang kedua yang F. Jadi kalau G-nya G2 itu berarti rumusnya 2X, 2 kali 2, 4. Lalu yang F itu kan 4 ya, sehingga X tambah. Oh, F-nya adalah 4, jadi 4. Ini ada kesalahan, 4 ditambah 4, hasilnya adalah F-nya adalah X tambah 4. Jadi di sini adalah hasilnya ada 8, begitu ya. Gitu. Nah, contoh lagi satu soal, oh ini, identitas dulu. Identitas itu artinya apa? Identitas itu artinya fungsi ini terhadap dirinya sendiri, punya pasangan satu-satu begitu ya di sini ya. Jadi setiap A punya pasangan di B begitu ya. Ini identitas. Lalu contoh lagi. Nah, ini anu saja, ini pasangan-pasangan terurut begitu ya. Misalnya G bundaran F, maka A difungsikan, didefinisikan sebagai berikut begitu ya. Kalau kita G bundaran FA ya berarti FA dulu begitu, baru G-nya begitu maksudnya ya. Jadi kalau B ya FB dulu begitu ya, fungsi yang pertama F dulu begitu. Yang C juga sama, sehingga nanti menjadi pasangan terurut seperti ini begitu. Nah, ini contoh fungsi. Kalau kita punya fungsi X, 2X plus 3, Gx-nya X min 3, tentukan F bundaran G3, G bundaran F. Nah, bagaimana kita jawabnya? Nah, ingat, karena ini yang ada di terakhir menjadi yang di dalam ya. Jadi G3 dulu, baru di fungsi G dulu, baru fungsi F. Fungsi G dari 3 adalah 3 kurang 3, 0, karena di sini rumusnya X kurang 3, maka di sini hasilnya adalah 0. Kalau sudah difungsikan terhadap F, X sama dengan 2X plus 3. 2 ditambah 0 ditambah 3, jadi hasilnya adalah 3. Lalu kalau G bundaran F itu 3, ya sudah. G berarti F dulu yang ditentukan, fungsi F dulu baru fungsi G. Nah, fungsi F-nya rumusnya apa? 2 kali 3 tambah 3. Ternyata 2 kali 3 itu 6, ditambah 3 menjadi 9. Sehingga di sini adalah fungsi G-nya adalah 9. Masukkan ke dalam rumus, X dikurangi 3, 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Oke, saya kira cukup itu, semoga bermanfaat.